Bab 13 dan 14. Presdir menikahi adik ipar. Good job adikku. Ucap Alvaro membelai sayang kepala Arimbi. Nah begitu, jangan lemah, tidak semua kau gunakan hatimu, sudah diinjak masih pakai hati. Kakak tidak suka itu, jangan pandang dia teman atau saudara sekalian. Kalau kau lemah kau sendiri yang hancur, kau harus bertahan. Kau adik kakak ngak boleh lemah. Oke. Tegas Alvaro. Siap komandan. Keke Arimbi dengan hormat ala-ala tentara. Jangan siap-siap aja, kau memang ditemukan di rumah itu, tapi kau untuk memenuhi kebutuhanmu, kau bekerja sendiri tanpa bantuan mereka, dan lagi kau tidak selalu tinggal di rumah itu, selama ini apa kurang kau? Kau selalu memberi uang tiap kau gajian kepada mereka, sudah cukup kau berkorban, kakak nggak suka kau selalu mengalah, kau adik aku, dan aku tak ingin adikku disakiti orang, sekalipun itu suamimu sendiri, sekali dia membuat kau kecewa, jangan harap dia bisa menemukan. Tegas Alvaro dalam mode serius yang tidak bisa dibantah lagi. Alex kaget mendengar ucapan kakak angkat sang istri. Dia berjanji dalam hati, sedapat mungkin tidak membuat kesalahan kepada istri cantiknya itu. Lu bisa lihat Lex, istri lu itu kesayangan Tuan Alvaro, dia tidak akan tinggal diam kalau Arimbi terluka, lu harus hati-hati. Benar Lex, lu nggak tahu seberapa posesifnya Alvaro menjaga orang-orang yang dia sayangi, bahkan mereka dikasih pengawal bayangan oleh Alvaro. Ternyata hidupnya tidak sesederhana penampilannya. Gumam Alex. Teman-temannya terkekeh melihat wajah frustrasi Alex. Far, panggil Ihsan. Boy, tumben mampir ke sini. Tanya Alvaro dengan wajah biasa aja. Iya tadi kebetulan ada waktu senggang, dan Alex ada meeting di dekat sini. Janjian aja ketemu di sini. Ujar Ihsan. Oh. Alvaro membulatkan mulutnya. Lu suami adek gue bukan? Tanya Alvaro menatap tajam Alex. Iya, gue suami Arimbi. Jawab Alex ngak kasih tegasnya. Lu nggak ada nian mau bikin pesta pernikahan untuk adek gue? Apa lu sengaja nyembunyiin pernikahan lu sama adek gue? Apa lu takut orang tua lu nggak merestui hubungan kalian, dan lu mau punya bini dua, karena orang tua lu mau ngejodohin lu sama teman masa kecil lu? Cecar Alvaro mengintimidasi Alex. Sabar dong, nanya satu-satu dulu, bingung kan gue mau jawab yang mana dulu? Kesal Alex. Tinggal lu jawab aja susah amat. Ketus Alvaro. Begini, Bapak Alvaro yang terhormat, gue sudah ada niat mau bikin acara pernikahan gue sama istri gue, dan ini gue lagi bujuk bini gue untuk tinggal di apartemen untuk sementara waktu, sampai rumah hunian kita selesai, gue ngak nyaman tinggal di kontrakan, tahu sendiri tembok pun bisa menggosip. Keke Alex. Dan gue nggak takut perjodohan yang dilakukan oleh orang tua gue siapa wanita itu, dia hanya mengejar harta gue, bukan suka sama gue, dan orang tuanya gila hormat, malas gue, nah gue mau ngadain resepsi pernikahan gue 1 hari menjelang ulang tahun mama gue, biar dia tidak lagi menjodoh-jodohkan gue sama si ular keket itu lagi. Ujar Alex. Kapan ulang tahun mamam lu? Tanya Alvaro. 3 minggu lagi. Jawab Alex. Kalau gitu lu pakai ballroom hotel gue aja, keamanan dari gue, tinggal lu cari konsep pernikahan impian Arimbi, baju pengantin biar dihandle oleh bini gue, yang lain silahkan lu pikirin. Ujar Alvaro. Wah.
Makasih banget kakak ipar. Keke Alex. Gue tinggal dulu, pesanan kalian ngak usah dibayar. Ujar Alvaro melenggang dari sana. Buset dah, tuh orang kalau serius seram amat. Gerutu Satria. Kita lihat yuk. Bella sedang apa dia di rumah orang tuanya. Mama. Pekik Bella saat sampai di pintu rumahnya. Bella. Apa-apaan sih kamu ini? Datang-datang teriak-teriak. Kamu pikir rumah ini hutan? Kesal sang mama. Gawat ternyata Alex sialan itu bukan orang sembarangan dia itu CEO AHM Group Pekik Bella. Loh, kok bisa sih? Kata dia kan dia kerja serabutan dan kamu cuma dikasih jatah sehari 50.000 doang. Mana mungkin dia CEO, pakaiannya aja lusuh begitu. Sahut sang mama. Dia nyamar aku nggak tahu kalau dia nyamar, terus gimana ini mana aku sudah minta cerai sama dia, aku nggak mau Arimbi jadi istri dia, aku mau balik sama Alex lumayan kita bisa shopping tiap hari, nggak kayak Bian, uangnya dikasih ke mamanya buat sekolahin adik-adiknya, bantuin aku dong gimana caranya Alex bisa jadi suami aku lagi, biar Arimbi kembali sama Bian. Kamu itu bikin pusing aja sih Bel, mama nggak ngerti deh, itu utang kamu bayar dulu, tadi orangnya sudah datang marah-marah ke mama. Kesal sang mama. Iyas. Mama bayarin dulu lah, aku merayu Alex dulu, agar mau balikan sama aku lagi, nanti aku minta uang sama dia, dan mama aku kasih uangnya, dan sekarang mama bayarin dulu hutang-hutang aku itu. Ujar Bella enteng. Uang mama sudah nggak ada Bella. Semua sudah mama kasihkan kemarin, sudahlah Bella kamu jual aja itu mobil kamu, ganti sama yang lebih murah, nanti kalau kamu balikan sama Alex kan bisa beli mobil baru lagi. Usul sang mama. Mama benar juga, kalau gitu temanin aku jual mobil yuk ajak Bella. Baiklah, tunggu sebentar, mama siap-siap dulu. Mama Bella itu langsung masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Bella yang mulai berhayal tinggi setelah kembali jadi istri Alex. Dia membayangkan keluar masuk butik, beli perhiasan, ke salon tiap hari, makan di restoran mewah. Hayalan Bella semakin menjadi-jadi, sampai-sampai dia senyum-senyum sendiri. Ayo Bel, kenapa kamu senyum-senyum gak jelas kayak gitu, kesambet. Ujar sang mama. Mama ngak asik, aku lagi bayangin kerjaan kita nanti shopping sana sini, beli berlian, beli tas branded, makan di restoran mewah, dan ke salon tiap hari, keren kan Keke Bella. Sudahlah Bel, jangan berhayal terlalu tinggi, nanti nggak sesuai kenyataan kamu stres Bel, ngak semudah itu juga Alex mau menerima kamu. Coba ingat selama kamu menikah sama dia, bagaimana perlakuan kamu sama dia. Ujar sang mama. Iya sih tapi aku mau dia kembali untukku, nggak rela aja aku Arimbi jadi istri dia, anak itu selalu aja beruntung, sebel aku, kesal Bella. Mamanya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang anak, yang dari dulu tidak mau kalah dari Arimbi, namun Arimbi tetap jauh di depan Bella. Bab 14. Di rumah besar Alex ada pertemuan orang tuanya dengan orang tua perempuan yang akan dijodohkan dengan Alex. Tante, Alex belum pulang juga ya, rengek manja Moza, karena sudah lama dia tidak bertemu dengan Alex. Belum sayang, hesti mama Alex. Kemana sih Tan, kok lama banget nggak pulang-pulang? Aku kan kangen banget sama Alex Tan, sudah dari aku pulang dari luar negeri belum pernah ketemu Alex. Cibik Moza. Sabar sayang, nanti saat pesta ulang tahun tante dia pasti datang,
dan kita langsung bikin pesta tunangan kejutan untuk kalian. Jadi kamu jangan khawatir ya, biarin dia bermain di luar sana dulu. Nanti kalau sudah tunangan sama kamu, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Bujuk Bu Hesti kepada calon mantu kesayangannya. Ma, jangan suka kasih harapan palsu Ma, bisik sang suami mulai jengah dengan tingkah sang istri. Dia tahu betul kelakuan teman Hesti itu, dan suaminya gila hormat ingin mencari keuntungan dengan pernikahan anak-anak mereka. Dan Moza bukanlah gadis baik-baik. Dia tahu tentang skandal Moza di luar sana. Ngomong sama istrinya percuma saja, karena dia akan terus mengadu kepada sahabatnya itu, dan dia terlalu percaya dengan sahabatnya itu. Membuat Pak Andi suka kesal sama istrinya itu. Apa-apa sih? Emang Mama mau langsung mengadakan perjodohan Alex dengan Moza? Mama nggak mau kehilangan anak gadis Mama ini. Dia cantik lembut, bergaul juga sama orang-orang baik. Papa aja yang nggak suka sama Moza, jadi apa yang dilakukan Moza selalu saja salah. Omel sang istri. Terserah Mama lah, Papa nggak ikut-ikutan. Ujar Pak Andi pergi dari sana. Malas meladeni tamu nggak penting itu. Untung ayah sudah menikahkan Alex, walau pernikahan pertamanya kandas, sekarang sudah nikah lagi, nggak apa-apalah, walau pelayan restoran yang penting attitude-nya bagus. Gumam Andi menaiki tangga rumahnya. Kenapa kau menggerutu saja, cibir papanya. Papa ini, ngagetin aja. Kesal Pak Andi. Hehi. Lagian salah kau sendiri, jalan melamun dan mengomel kayak mak-mak kurang uang dapur. Cibir sang ayah. Pak Andi hanya mendelik kesal melihat ayahnya itu. Ayah lihat saja noh di bawah, ada manusia muka tembok. Dengus Pak Andi. Biarin aja, percuma ngomong sama mereka. Termasuk sama istri kamu itu, biarin aja apa yang mau mereka lakukan, yang penting cucu kesayangan ayah sudah nikah lagi, kekehnya. Serius ya? Kok aku saja nggak dikasih tahu sih? Ayah sekokongkol sama anak saya, tapi sayanya nggak diajak. Dengus Andi tidak terima. Bocah gemblung, ayah juga belum kenal sama istrinya. Ini ayah mau ke apartemen mereka. Cuek aki-aki itu. Aku ikut ya. Penasaran juga aku sama mantuku yang ini, yang lama mah. Aku nggak suka, dumel Andi mengikuti langkah sang ayah. Loh, ini mau kemana ini? Tanya Hesti melihat suami dan mertunya mau pergi. Mau keluar ada perlu. Ketus mertuanya. Lah, kan ada tamu Pak, yah, kok ditinggal sih? Tanya Hesti, nggak enak sama tamunya. Bukan tamu kami, lagian nggak ada yang ngundang kok, ketus kakek Bagas. Hesti hanya bisa mengeluarkan nafas kasarnya. Dari dulu mertua, suami bahkan Alex tidak menyukai keluarga sahabatnya itu. Namun bagaimana lagi, dia selalu didesak oleh sahabatnya. Apa nggak sebaiknya, ayah sama papa nemanin mereka makan dulu baru pergi, ajak Hesti takut-takut. Nggak, tolak kakek Bagas dengan tegas, di rumah mereka nggak ada beras apa, asal datang ke sini selalu minta makan yang enak-enak, heran deh. Sewot kakek Bagas. Hesti langsung bungkam, memang tamunya itu, asal datang, ada saja yang dia minta, tentu saja semakin membuat ayah mertua, suami dan anak keki. Di tempat lain Arimbi dan Alex sudah sampai di apartemen Alex. Kak, pakaian aku belum dibawa ke sini loh kak, terus aku pakai apa? Keluh Arimbi, yang tidak diizinkan oleh Alex pergi ke kontrakan. Langsung diajak ke apartemen. Nggak pakai baju lebih dak-dikduk sayang, jadi gampang. Kekeh Alex.
Pikiran kakak kenapa isinya itu melulu sih? Dengus Arimbi kesal. Abisnya sedap sayang, jadi gimana nggak kepikiran terus? Lihat wajah polos kamu aja, sudah brokokok si Joni, menantang. Kekeh Alex. Joni. Siapa Joni? Heran Arimbi, di apartemen itu hanya mereka berdua, dan ngak ada yang tegak menantang. Ini. Tunjuk Alex. Ak. Dasar kakak mosum. Pekik Arimbi melihat adeknya Alex, benar-benar sudah berdiri di balik kain kafan. Wajah Arimbi langsung memereh, melihat kain kafan Alex yang sudah gembul itu. Alex terkikik geli melihat sang istri, yang malu-malu. Sana mandi kak. Usir Arimbi. Mandi bareng sayang, ujar Alex. Ndak mau. Mana bisa Arimbi menolak, karena badan kecilnya langsung diangkat oleh Alex masuk ke kamar mandi. Kakak, ini namanya pemaksaan, Rimbi nggak punya baju kak, rengek Arimbi dalam gendongan Alex. Sementara di dalam mobil, bapak dan anak itu tak berhenti mengoceh tentang tamu tak tahu diri itu. Istri kamu itu kapan sadarnya sih, diperalat mulu sama parasit yang berkedok teman itu. Kesal kakek Bagas. Entahlah ya, pusing aku, sudah berbusa ini mulut ngomong sama dia, tapi ngak didengerin, keluh Pak Andi. Alex harus tahu ini, ayah nggak mau cucu mantu ayah salah paham sama perempuan itu. Kesal kakek Bagas. Iya ya, Hesti mau ngadain pertunangan Alex sama Moza saat ulang tahunnya, aku nggak mau menantuku salah paham, dan berujung Alex murka. Ujar Pak Andi. Iya kita harus ngomong ini sama Alex dan istrinya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sementara di apartemen, Arimbi dibuat kesal oleh sang suami, bagaimana tidak hanya sekedar mandi, tapi malah bikin ombak di dalam bathtub. Sudah dong cinta, jangan ngambek lagi, nanti makin cantik loh. Rayu Alex. Bodoh ah. Kakak benar-benar sakit semalam sama tadi pagi belum hilang, sekarang sudah ditambahin lagi. Untung ini badan, buatan Tuhan, coba buatan Cina, sudah rontok satu-satu bautnya. Kesal Arimbi. Abis siapa suruh kamu bikin nagih sayang? Kakak pengen lagi dan lagi tahu, ngak bisa kalau harus nganggur. Kekeh Alex sambil membantu mengeringkan rambut sang istri. Itu pikiran kakak aja ke situ mulu, ketus Arimbi. Idi mau kakak, tapi kamu juga suka, ledek Alex. Puk, kakak ngeselin. Sewot Arimbi dengan wajah memerah, mengingat kelakuannya yang juga ikut terbuai dengan Alex. Sakit sayang, kenapa dipukul sih? Coba disiumkan kakak senang. Kekeh Alex. Tahu ah. Arimbi keluar dari kamar, daripada selalu digoda oleh Alex, dia berjalan ke arah dapur dan mencari apa yang bisa dia buat untuk masak, perutnya sudah benar-benar lapar. Nggak usah masak sayang, tadi kakak sudah GoFood kok, paling bentar lagi datang, bikinin minum aja, itu kakak sudah sediain susu, coklat dan makanan kesukaan kamu di kulkas. Duh, so sweet banget sih, suami siapa sih ini? Goda Arimbi. Mau diulang lagi, biar tahu suami siapa. Goda Alex menaik turunkan alisnya. Enggak, pekik Arimbi berlalu dari hadapan Alex. Alex terkekeh melihat tingkah sang istri. Rimbi kenapa nggak dari awal aja kita nikah? Kenapa harus ada drama dulu baru kita nikah? Gumam Alex menatap punggung sang istri. Ting, tong, eis. Siapa sih? Pakai namu saat ini. Sudah tahu gue mau berdua-duaan sama istri cantik gue. Kesal Alex, namun tetap berjalan ke arah pintu, melihat siapa yang datang.